balik lagi di channel saya, Anissa Frida. Kali ini kita akan membahas tes kemampuan teknis P3K, khususnya untuk RPP, Prota, dan juga Promes. Baik, langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Di soal nomor 1, berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, komponen inti dari RPP adalah A. Kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. B. Kompetensi inti, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Lalu untuk yang C, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran. Untuk D, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan E, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan media pembelajaran. Ya, komponen inti dari RPP menurut surat edaran Mendikbud terbaru yaitu D, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Di sini akan saya bahas ada 3 komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan komponen-komponen lainnya bersifat pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Sedangkan komponen kegiatan belajar dan asesmen ditulis secara efisien. Ya, jadi di sini di nomor 1 jawabannya adalah yang D ya, komponen inti dari RPP. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Kompetensi yang dibutuhkan peserta didik pada pembelajaran abad 21 ini adalah A. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. B. Berpikir tingkat tinggi, inovasi, komunikasi, dan kolaborasi. C. Kreativitas, komunikasi, kerjasama, dan mencipta. D. Komunikasi, kerjasama, mendesain, dan mencipta. Atau D. Kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Ya, kompetensi yang dibutuhkan peserta didik pada abad 21. Ya, jawabannya adalah A. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Jadi jawabannya adalah A, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya, nomor 3. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. Silabus berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. Untuk C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. Silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus merupakan hasil penjabaran dari RPP. Baik, di sini perbedaannya kalau nggak mungkin ya. Kalau jawabannya yang paling tepat adalah A. Silabus berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD. Karena di sini RPP ini merupakan penjabaran dari silabus ya. Kalau yang C juga bukan, D juga bukan perbedaannya, B juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang A.
Ya, di sini akan saya bahas RPP merupakan penjabaran dari silabus. Sehingga silabus berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Berikut ini komponen dari PROTA atau program tahunan pada isian yang harus ada adalah A. Indikator, materi pokok, alokasi waktu, keterangan. B. Kompetensi inti, KD, alokasi waktu, keterangan. C. KD, indikator, jumlah jam pertemuan atau JPP dan bulan. D. KD, materi pokok, indikator, langkah kegiatan. E. Materi pokok, indikator, langkah kegiatan, dan jenis penilaian. Ya, komponen PROTA yang harus ada adalah B. Kompetensi inti, KD, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, kalau ini JPP dan bulan ini ada pada PROMES ya, atau program semester. Lalu indikator ini pada PROTA tidak ada indikator ya, sehingga A, D, E salah yang ada indikatornya, sehingga yang paling tepat adalah yang B. Isi komponen PROTA meliputi identifikasi, yaitu identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kompetensi inti, KD, alokasi waktu, dan bisa ditambahkan juga dengan keterangan. Sehingga yang paling tepat adalah yang B. Baik, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Bu Raisa sebelum menyusun silabus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Bu Raisa sudah menerapkan prinsip pengembangan silabus A. Ilmiah, B. Relevan, C. Aktual dan kontekstual, D. Memadai, atau E. Fleksibel. Ya, prinsipnya adalah C ya, aktual dan kontekstual. Karena di sini kehidupan nyata itu konseptual, dan di sini ada peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, itu kan berarti aktual ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, aktual dan kontekstual. Di sini akan saya bahas prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu ada relevan, sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual siswa. Ada sistematis, bersifat sistemik dan sistematis, sinergis dan pencapaian KD. Konsisten, lalu ada memadai, materi mencakup semua dan menunjang pencapaian KD. Lalu ada aktual dan kontekstual ya, yang di soal ini yaitu memperhatikan perkembangan iptek dalam realitas kehidupan. Ada fleksibilitas sesuai dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan ada menyeluruh, memberi arahan bahwa pengembangan indikator mencakup ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini prinsip-prinsip pengembangan silabus. Nah, kalau yang ini sesuai ya dengan soal, yaitu aktual dan kontekstual, C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang nomor 6. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran, B. Melaksanakan pembelajaran, C. Menilai hasil pembelajaran, D. Membimbing dan melatih peserta didik, atau E. Melakukan penilaian pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Merencanakan pembelajaran ya. Jadi program semester ini merupakan rencana alokasi waktu untuk setiap KD atau topik satuan bahasan secara terperinci pada setiap semester. Sehingga di sini merupakan merencanakan pembelajaran. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Pak Tono akan menyusun program semester tahun ajaran 2021 dan 2022. Langkah dalam menyusun program semester yang harus dilakukan Pak Tono di bawah ini adalah A. Menelaah kaldik berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. B. Menandai hari-hari libur, pemulaan tahun pelajaran, dan minggu pembelajaran efektif.
C. Menghitung jumlah jam belajar efektif atau HBE dan jumlah belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. D. Melakukan dan mengidentifikasi indikator. E. Mendistribusikan alokasi waktu. Ya, di sini kecuali ya diminta, kecuali langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Tono. Kecuali adalah A, B, C, D, atau E. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Melakukan dan mengidentifikasi indikator dalam pembelajaran. Karena kalau yang D ini ya, indikator ini tidak dibahas ya dalam program semester ya. Kalau yang A, B, C, D ini kita melakukan ya karena kita menelaah kaldik, menandai hari-hari libur, menghitung jumlah belajar efektif, lalu mendistribusikan alokasi waktu. Kalau melakukan dan mengidentifikasi indikator ini bukan. Nah, akan saya bahas langkah menyusun program semester. Yang pertama, menentukan KIKD. Lalu yang kedua, menelaah kaldik dan ciri khas satuan pendidikan. Yang ketiga, menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif. Lalu di sini untuk yang keempat, ya, yang keempat ini ada menghitung jumlah jam pelajaran efektif sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lalu yang kelima adalah mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 8. Langkah-langkah dalam kalender pendidikan atau kaldik minimal harus mengindahkan hal-hal berikut, kecuali A. Menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang ditetapkan. B. Menyesuaikan kaldik dengan kondisi hari libur umum maupun agama. C. Menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Yang D. Mengacu pada kaldik nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak sebagai pedoman menentukan kaldik pada masing-masing satuan pendidikan. Atau E. Menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien serta terukur. Nah, di sini minimal harus mengindahkan hal berikut, tapi kecuali langkah dalam menentukan kaldik, yaitu yang E. Menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif, efisien, serta terukur. Ini tidak ada dalam langkah-langkah untuk menentukan kaldik. Kalau yang A, B, C, D ini langkah-langkahnya ya, menentukan minggu efektif, menyelesaikan kaldik, mengacu pada kaldik Kemendikbud atau Kemenak. Nah, di sini akan saya bahas lebih detail langkah-langkah menyusun kaldik. Yang pertama, mengacu pada kalender nasional dari Kemendikbud atau Kemenak. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang ditetapkan. 3. Menyesuaikan dengan hari libur umum atau agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari untuk kegiatan pengembangan diri. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Jadi jawabannya adalah E ya, ini bukan ya, kecuali. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Kegunaan kaldik atau kalender akademik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan, B. Mendistribusikan KD dalam 1 tahun, C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan, D. Menentukan hari belajar efektif, atau E. Menentukan indikator pembelajaran. Kegunaan kaldik yang lebih tepat adalah ya yang D ya, menentukan hari belajar efektif. Kalau yang A, B, C, dan E ini kurang tepat ya. Jawabannya adalah yang D. Kegunaan kaldik ya. Ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan, program semester, silabus, RPP.
Dari sisi lain memiliki kegunaan dalam menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Jadi untuk nomor 9 yang paling tepat adalah yang D, menentukan hari belajar efektif. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 10. Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah A. Membuat kaitan, B. Melaksanakan apersepsi, B. Menciptakan kondisi awal, D. Memberi acuan, atau E. Memberikan tugas atau latihan. Ya, di sini menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa ya. Kalau apersepsi ini bukan, karena kita hanya menyampaikan kegiatan belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Yang tepat adalah yang D, memberi acuan. Ya, di sini memberi acuan salah satunya adalah menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.